Bapak Ibu Saudara, kita terus lanjutkan pelajaran kita dari tema pelayanan di luar perkemahan. Jadi ini suatu tema yang banyak orang Kristen tidak memahami, tidak memperhatikan ya. Jadi kita sudah mempelajari Ibrani 13 ayat 13 yang mengatakan ayat 10-nya bilang begini, bahwa kita memiliki kemah ya. Artinya ada satu mesbah, ada satu ministry, ada satu korban, yaitu korban Kristus dan korban identifikasi kita juga, manusia lama kita telah turut disalibkan. Hanya persoalannya di ayat selanjutnya, karena memang konteks Ibrani itu dia sedang membandingkan yang lama dengan yang baru. Di ayat berikutnya itu dibilang bahwa dalam hukum Musa, korban binatang itu dibakarnya di luar perkemahan. Sehingga dianjurkan di ayat 13-nya itu bahwa kita harus pergi. Yesus juga di luar perkemahan dia menderitanya, menjadi korban. Jadi konsekuensinya kita harus pergi keluar perkemahan, menanggung kehinaan Yesus Kristus itu kalau mau jadi pengikut Yesus. Karena di dalam perkemahan ini ada ministry yang didasarkan oleh Taurat Musa. Ministry itulah yang membunuh Yesus. Jadi kita harus keluar. Dari sini kita jelas sekali bisa ambil kesimpulan bahwa ada dua ministry. Ministry di dalam kemah dan ministry di luar kemah, di mana Yesus mengorbankan dirinya. Ya, jadi ini sepanjang dari kitab Kejadian pun, dari kasus Kain dan Habel itu udah dua mesbah, dua ministry. Ya, yang satu ini sudah saya bilang juga itu tidak netral. Yang satu akan membunuh yang lain gitu. Jadi bukan netral ya, damai aja gitu berjalan gitu, enggak ya. Walaupun nanti kita lihat ya kasus Yusuf lah ya. Ini Yusuf juga kita tahu ya, Yakub dan anaknya itu yang 12 itu satu ministry yang didasarkan atas janji ya kepada Abraham itu ya. Nah, ketika itu terjadi kemerosotan ya, dua ini kena kemerosotannya begini awalnya karena Yakub lebih cinta sama Yusuf. Akhirnya yang 12 ini iri. Kemudian Tuhan sendiri intervensi dalam hidup Yusuf, memberikan mimpi, makin benci lagi yang sebelah sini saudara Yusuf. Akhirnya Yusuf dikucilkan, dibuang, sebenarnya hampir mau dibunuh ya. Untung Ruben itu menolong, jangan begitu. Ini kan saudara kita juga, ya udah dibuang, dijual aja kan. Dimulai di Mesir itu sebenarnya sudah ada ministry lagi. Yusuf sudah mulai pelayanan di luar kemah. Suatu ministry yang nanti ujung-ujungnya jadi berkat juga bagi yang di dalam kemah. Artinya Yusuf itu kan direncanakan Tuhan akhirnya memelihara suatu bangsa yang besar. Kalau lihat Kejadian pasal yang terakhir itu, ya, memelihara keluarganya, saudaranya, semuanya yang 75 itu yang datang ke Mesir. Jadi tapi Yusuf ini seorang yang sangat berkat Yakub itu ada 12 tuh, yang Yusuf dibilang sangat istimewa, unik, khusus. Kenapa? Karena dia membangun suatu ministry di luar perkemahan. Kita sudah contoh ya, mulai dari contoh Daud dengan Saul, ada juga kita kayaknya waktu itu sudah contoh-contoh Nuh ya, Abraham. Nah, ini kita sekarang mengambil contoh lagi zaman nabi-nabi. Karena ada nabi palsu, ada juga nabi palsu yang mendukung ministry raja, ya, imam, lebi apa semuanya mendukung ini nabi palsu ini, dengan nabi-nabi sejati yang menegur akan adanya kesalahan raja lah ya, kesalahan Israel yang terjadi pada waktu itu ya. Biasa nabi palsu itu selalu ngomong damai aja. Damai, makanya hati-hati juga kalau dengar khotbah yang damai begitu. Ya, nggak nyinggung dosa, nggak nyinggung macam-macam lah, damai. Ya, itu hati-hati, itu palsu itu biasanya. Mari kita melihat dulu, ya. Di zaman Ahab ini ya, satu raja-raja. Ini ada 3 poin kita membagikan nanti. Zaman nabi-nabi. Setelah itu kita akan bicara tentang remnant teologi, orang yang pulang itu membangun rumah Tuhan di Yerusalem yang sebagian di Babel. Nanti kita juga akan bahas makanan di luar perkemahan. Karena berkat selalu ada di dalam kemah maupun di luar kemah ya.
Tuhan mencintai, tapi di sini makanannya, ini dia, nanti kita lihat ya. Dan di sini mana ada janji, hati-hati akan ada kelaparan. Oke, zaman nabi-nabi dulu, kita masuk dulu. Kita lihat dulu pasal 1 Raja-Raja, pasal 22 ya. Ini ceritanya nih, apa nih? Raja Yosafat kerjasama dengan Raja apa ini anaknya si ini nih. Sebentar dulu ya. Saya cari dulu ini. Ya. Ini ayatnya ini tidak terlihat di sini ya. 1 Raja-Raja ayat pasal 22 ya. Nih Raja Ahab dia ngajak Raja Yosafat. Itu waktu itu raja sudah pisah ya. Sudah apa ya? Kerajaan utara itu Raja Ahab, Israel yang 10 suku. Ini yang paling jahat ini, banyak jahatnya. Dengan Yehuda dan Benyamin kerajaan selatan. Ya, itulah dia si Raja Yosafat. Yosafat ini raja yang baik ya. Kerjasama dia dengan Raja Ahab. Mau memerangi ini Ramot Gilead ini ya. Aram, tentara Aram. Mau perang dengan tentara Aram. Ya toh, Yosafat bilang, cari dululah nabi-nabi ya. Supaya kita tahu ini memang perang ini direncanakan apa kehendak Tuhan atau tidak begitu ya. Setelah itu dipanggil lah ya. Ini ada berapa ini nabi-nabi ini? Ada 400 kalau tidak salah saya. Ada berapa ini? Pokoknya banyak lah ini ya. Ada masih ini saya baca dulu ya. Kira-kira ayat 6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang banyaknya. Nah, kemudian bertanyalah si Raja Ahab ini, Raja Israel ini ya. Ini mungkin anaknya Ahab ini atau Ahab ya. Tanya ya, apakah boleh aku pergi berperang melawan Ramot Gilead atau membatalkannya? Ini jawab nabi-nabi yang 400 itu ya. Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Mengapa nabi ini ngomong begitu? Yang 400 ini. Karena dia tahu bahwa Ahab memang udah pengen perang, ya. Hanya Yosafat perlu diyakinkan ini. Akhirnya Yosafat nggak yakin ini, karena Yosafat tahu dia orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia ini nabi-nabinya nggak bener nih, karena dia ngomong sesuai dengan keinginan hati raja. Nah, terus ayat 8, jawab Raja Israel kepada ditanya lagi ayat 7-nya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat minta petunjuk? Nah, baru si Raja Ahab ngomong, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi perhatikan nih, Ahab bilang nih, aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malah petaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Tapi Yosafat bilang, janganlah raja berkata demikian, dipanggillah ya si Mika ini. Intinya Mika bilang, Tuhan itu sudah taruh roh dusta itu kepada yang nabi-nabimu itu, yang 400 itu, yang sebenarnya itu jangan berperang, ya. Nah, tapi si Ahab bilang, tangkap itu Mika, masukkan dalam penjara, kasih roti serba sedikit, ya, biarkan aku pulang, tunggu aku pulang ya. Kata si Mika, ya kalau memang kau bisa pulang dengan damai, aku nggak dituduh Tuhan. Nah, kita tahu lah ceritanya bahwa nanti Ahab itu mati. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, di zaman Ahab itu ada ministry 2. Ministry nabi-nabi palsu yang mendukung lembaga katakanlah atau raja dengan segala imam-imamnya apa semua, mendukung kondisi saat itulah, ya. Dan ada lagi satu ministry di luar perkemahan, inilah nabi-nabi yang asli, sedikit sekali, satu itu lain. Ini cuma Mika kalau Israel ya, yang ini 400 kayak zaman Elia juga. Elia itu satu, yang ini 400 atau 450 lebih, ya. Yang palsu itu banyak, yang asli sedikit. Tapi kelihatan kok ciri-cirinya. Yang palsu itu selalu mendukung apa ya, status yang ada.
Misalnya dunia kekristenan saat ini, yang palsu itu biasanya mendukung aja. Padahal udah tahu bahwa dunia kekristenan saat ini sudah jatuh. Dan sudah jauh sekali dengan kisah palsu itu. Yang gereja yang Tuhan mau bangun. Tapi tidak ada yang ngomong soal serigala ganas yang memimpin yang mecah-mecah gereja itu. Tidak ada yang ngomong. Ya, mendukung aja seolah-olah denominasi seolah benar aja gitu. Ini, jadi itu palsu itu. Yang sejati itu justru yang berani bicara. Ini salah ini, ya, tegur. Karena yang berani ini ya dia yang penting dengan Tuhan. Mau dia yang masuk penjara, kasih makan roti sedikit ya nggak masalah. Yang penting nanti ada waktunya. Tuhan sendiri akan menjadi hakim. Dia yang akan nanti membereskan semuanya itu. Hamba-hambanya ini yang palsu-palsu ini atau yang apa ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu ayat yang paling saya senang tuh. Karena nanti di situ Tuhan Yesus terang. Dia bicara ini mana yang asli, yang hamba Tuhan yang benar, mana yang palsu ini, ya kan? Oke, jadi dalam hal ini dalam zaman Ahab ada ministry yang palsu yang mendukung status yang ada pada waktu itu. Raja, imam dan sebagainya itu. Duh. Ada yang di luar perkemahan. Inilah Mika. Saya nggak tahu ada lagi di sini di zaman itu apa yang lain. Yang asli, ya. Yang berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Kemudian kita langsung aja masuk ke yang kedua inilah ya. Yang kedua dulu, poin kedua ini. Nanti kita ambil kesimpulannya di sini ya. Pengajar palsu, Yudas pasal 4. Oke, yang kedua ini. Di zaman pembuangan. Nah, ini zaman pembuangan ya. Tadi zaman Raja Ahab, ini kan zaman pembuangan. Di Babel, yang ini kan kerajaan utara itu, yang suku-suku dibuangnya ke Asyur. Lebih dulu. Dan tidak balik. Makanya dia bilang 10 suku hilang. Yang di kerajaan Yehuda, yang 2 suku, Yehuda dan Benyamin, itu dibuangnya ke Babel. 70 tahun. Di Babel itu, jangan salah Bapak Saudara, itu ada ministry. Namanya juga umat Tuhan, biarpun dia dimanapun, tentu ada ministry. Ada mesbah. Di sana namanya, karena bait sucinya dihancurin di Yerusalem, dan Tuhan memang sudah tetapkan bait suci harus di Yerusalem, maka di sana ada yang namanya sinagoga. Sinagoga itu istilahnya, kalau istilah Yunani itu artinya tempat perkumpulan, berkumpul, ya. Nah, di sana kurang lebih kalau ada 10 keluarga Yahudi, ada 10 keluarga Yahudi, itu ada 1 sinagoganya, ya. Nah, di sana di sinagoga itu orang di zaman Babel itu belajar kitab suci, ya. Itu Torah lah tentunya ya, Torah ya. Tenak, Torah, Nebim, Ketubim. Belajar di situ. Jadi ada ministrinya, ada juga berkatnya. Karena Yeremia pun surat ya. Kau doakan tempat di mana engkau berada ya, usahakan kesejahteraan yang di sana. Jadi ada, mereka disuruh beranak cucu juga. Jadi ada ministry di Babel itu. Ada berkat, ada juga belajar Alkitab, ada juga, semuanya ada lah. Hanya nggak ada tempat yang di Yerusalem itu, tempat yang Tuhan tetapkan itu aja yang nggak ada ya. Nah, kemudian setelah 70 tahun selesai, Tuhan menggerakkan. Nah, ini dia. Orang-orang Israel untuk pulang membangun mesbah atau ministry di Yerusalem. Inilah yang saya bilang pelayanan di luar perkemahan. Kenapa? Yang sedikit juga yang datang ini. Kalau kita baca Esra pasal 1, ya. Ayat 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya, nih perhatikan ya, hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Perlu digerakkan ini. Kalau dihitung jumlahnya nggak sampai 50.000. Padahal barangkali ada entah mungkin 1-2 juta, saya nggak tahu jumlahnya yang Israel pada zaman itu. Sekitar itulah. Nah, sedikit sekali digerakkan. Kenapa? Karena memang ada risikonya. Zaman dulu berjalan itu jalan kaki atau naik keledai. Banyak penyamun, banyak perampok, banyak cuaca yang nggak bagus sebagainya. Nah, mereka jalan barangkali kurang lebih 3 bulan itu dari Babel itu ke Yerusalem.
Jadi harus digerakkan Tuhan. Dan juga di Yerusalem kondisinya bait suci sudah hancur, rumah-rumah yang bagus hancur juga. Jadi mereka datang ke reruntuhan lah istilahnya. Siapa yang mau kalau nggak digerakkan Tuhan? Sementara mereka di Babel sudah ada keluarga beranak cucu lah, beranak pinak lah ya. Sudah ada sinagoganya juga, ada macam-macamnya juga, hanya nggak ada korban persembahannya kayak yang di bait suci ada, hanya itu aja. Ya. Tapi secara spiritual kalau orang itu ngerti, dia akan mengeluh juga di situ, karena ada kan lagunya apa? By the River of Babylon. Itu ada Bonnie M. Baru saya dengar lagu itu. Ya. Bagaimana kalian bisa menyanyi lagu-lagu kalau dia ingat Sion dia sedih ya. Dan bagaimana kalian bisa bernyanyi nyanyian sukacita di negeri asing. Jadi orang yang spiritual di Babel pasti dia merasa gelisah, tertekan, tidak bisa dia sukacita. Nah, tapi yang di Yerusalem, saudaraku, waktu diletakkan bait suci itu teriak sukacitanya itu sampai jauh, katanya teriakan sukacitanya itu ya. Sukacita sekali pelayanan di luar kemah itu, Bapak Saudara. Walaupun kita bangun sesuatu dari reruntuhan, ya, tapi rencana Tuhan itu di sini, di Yerusalem lah Yesus akan datang, bukan di Babel. Yesus nggak datang ke sana. Makanya kalau kita lihat Wahyu pasal 12 dengan Wahyu pasal 17 itu dua-duanya gereja itu, ya. Yesus datang itu manifestasi Putra Bapa itu munculnya di Wahyu pasal 12, bukan di perempuan pelacur Wahyu pasal 17. Bukan. Ya, jadi biarpun dia ini kecil, biarpun reruntuhan, biarpun kelihatannya apa, disinilah rencana Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara, umat pilihan Tuhan yang melayani di luar perkemahan, kuatkanlah hatimu, karena disinilah rencana Tuhan. Ya, oke. Sekarang kita sambung langsung masuk. Oh, satu lagi, Elia. Kita harus singgung juga ini Elia ini ya. Satu raja-raja Elia itu karena dia juga pelayanan di luar kemah juga ya, dia melawan nih ceritanya ya. Di zaman Jezebel ya, Raja Ahab juga itu kan istrinya, dia melawan kira-kira 400 nabi Baal dan nabi Asyera itu 400 nabi Baal 450 orang, nabi Asyera 400, dari total 850 yang mendapat makan dari meja istana Jezebel. Ini di zaman itu juga ada ministry di luar kemah, yaitu Elia. Ya. Nah, Elia di sini nanti kita mesti belajar ini. Elia bilang begini. Lawan ceritanya gini, intinya pokoknya bertarunglah mereka itu, yang kemuliaan Tuhan turun. Nabi Elia menghancurkan ini semuanya, yang nabi-nabi Baal, nabi Asyera ini ya. Dia sangat yakin di situ Elia, sangat yakin sekali bahwa Israel ini akan menyembah Tuhan ini setelah kejadian ini. Dia datanglah kan, tahu-tahu diancam sama Jezebel. Kau akan jadi sama seperti nyawamu, seperti salah satu nabi-nabi yang kebunuh itu. Takut langsung Elia ini ya. Elia langsung sangat negatif, sudah takut dia langsung lari, dia kita tahu lah dia akhirnya diganti oleh Elisa karena dia takut diancam oleh Jezebel. Ya, padahal sebenarnya ini ada juga namanya Obadja, kepala istana. Waktu itu Jezebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, dia memelihara ada 100. Sebenarnya Elia nggak sendiri, tapi dia ngomongnya tuh di goa itu dia, aku sendiri Tuhan, aku orang Israel semuanya menjauh dari Tuhan, gini. Nah, di sini Tuhan bilang, aku menyediakan 7.000 orang yang tidak pernah nyembah Baal. Jadi Bapak Saudara, kita yang melayani di luar perkemahan, jangan takut. Jangan takut ancaman Jezebel. Siapa ini Jezebel? Zaman ini ada Jezebel itu yang rampas otoritas Tuhan, merasa punya otoritas atas umat Tuhan. Ya, bangun organisasi yang besar, yang merasa aku yang berkuasa di sini. Ya, bahkan aset pun dia miliki juga. Jangan takut sama Jezebel. Kita nggak makan dari meja Jezebel. Kita seperti Elia, makan barangkali dari burung gagak, barangkali dari janda tarfat, ada Paulus punya bisnis ya. Jangan takut ya. Kita ini melayani Tuhan yang hidup ya. Nanti pada waktunya, nanti session berikut saya akan bukakan, habis-habisan saya bukakan apa nasib daripada pelayanan yang di dalam kemah itu dan nasib yang di luar kemah itu. Jadi
Intinya, ini pelajaran dari Elia ini gini, jangan terlalu yakin lah. Kalau dunia keagamaan sudah begitu tuh, nggak akan berubah itu. Tuhan tapi punya 7.000 orang yang tak pernah menyembah, yang nggak mengikuti ajaran Nikolaus, si Jebel, Bileam. Ada 7.000, ada jumlah tertentu tiap zaman. Dia jangan takut, sekarang nggak sendiri ya. Kita umat pilihan Tuhan ada, ya Tuhan siapkan untuk itu. Oke. Kemudian satu lagi ya, walaupun ini sudah dekat di waktunya. Satu lagi nih, makanan di luar perkemahan. Ini 2 Raja-Raja pasal 6 ya. Supaya kita tahu bahwa di luar banyak orang takut. Nanti kalau saya keluar seperti sesuai nasihat Ibrani pasal 13 ayat 13. Marilah kita keluar. Nanti saya makan apa secara spiritual? Atau bahkan yang takut juga secara jasmani. Karena tadinya makan di meja Jebel. Saudara jangan takut ya. Saya sudah 20 tahun di luar kemah. Makan minum juga. Anak-anak semua selesai sekolah, kerja. Jangan takutlah ya pendeknya. Lihat ini ya, 2 Raja-Raja pasal 6. Itu ceritanya begini. Ben-Hadad, Raja Aram, ngepung Samaria. Ya. Dikepunglah ini ministry di Samaria ini. Laparlah di situ, kelaparan terjadi. Ada 4 orang kusta. Orang kusta itu tidak boleh masuk dalam perkemahan. Dia di sini. Sementara tentara Aram sudah ngapung. Nah, Tuhan bikinlah suara sedemikian sehingga orang Aram ini pikir, orang Israelnya apa? Tentara-tentara apa semuanya, kaburlah mereka semua, kosong perkemahan itu. Untuk tentara Aram. Mereka tinggalin, keledai, domba, makanan-makanan itu tinggal semua. Yang 4 orang kusta ini bilang, kalau kita masuk ke perkemahan kita akan mati. Karena di sini ada kelaparan. Kalau kita ke sini, ya untung-untungan lah. Kalau kita dihidupkan ya hidup, kalau mati ya mati. Karena di sini masih ada kemungkinan ya orang 4 kusta ke sini. Begitu mereka datang, kosong perkemahan. Wah, mereka makan minum, ambil darahan, ngumpetin lagi. Akhirnya ada seorang bilang, kita nggak bagus begini. Kasih tahu sama ini. Kasih tahu lah bahwa ada makanan di luar perkemahan. Akhirnya mereka makanlah semua. Apa yang mesti kita belajar sini? Saudaraku, di luar perkemahan justru makanan berlimpah. Firman Tuhan berlimpah. Pewahyuan berlimpah. Urapan berlimpah. Mari kita lihat dulu satu ayat ya. Amos pasal 8 ayat 11. Ini janji Tuhan buat orang yang di dalam perkemahan. Janjinya nggak enak. Tapi akan Tuhan lakukan itu. Amos ya. Mari kita lihat Amos pasal 8 ya. Ayat 11. Ini begini nih. Ini janji tapi nggak enak. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam perkemahan, Tuhan janji akan ada kelaparan akan firman Tuhan. Kenapa? Kalau di luar perkemahan, segar Bapak Saudara. Saya 20 tahun ini nah, ada fellowship dengan orang dalam perkemahan bagaimana? Selalu ada pewahyuan baru, selalu ada firman Tuhan dibukakan. Nggak habis-habisnya. Saya nikmatilah itu hari lepas hari. Ya. Jangan takut diancam Jebel bilang kalau kau keluar dari sini mati rohani, nggak ada tujung rohani macam-macam lah. Kau dimakan setan lah. Siapa yang dimakan setan? Ada banyak yang ngancam-ngancam gitu. Supaya jangan keluar dari organisasinya. Jangan takut. Kalau memang sudah digerak di luar perkemahan ini berlimpah. Makanan segar. Pewahyuan segar. Ada saatnya saudaraku dalam perkemahan ini. Kelaparan akan firman Tuhan. Itu aja tuh firman Tuhan yang dimakan basi. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Manasin bangku gereja. Bangku denominasi tepatnya. Nggak akan dapat apa-apa. Itu aja Yoga. Bahkan ujung-ujungnya duit. Berpuluhan, buat sulung lah, gaji iman lah, macam-macam. Ini saya terus terang bicara. Nah ini sudah waktunya, sudah dekat kedatangan Tuhan ini, penghakiman itu. Kenapa kita mesti, karena nanti Yesus mati setuju, dia akan terus terang bicara. Ya. Aku akan berterus terang pada waktu itu. Oke, mari kita ambil kesimpulan dulu.
Mari kita lihat. Simpulannya, ambil aja bahwa di dalam dunia kekristenan sejatuh saat ini, hati-hati Bapak Saudara. Memang ada ministry di situ. Tapi makanan rohani makin kering. Dan nanti ada saatnya kelaparan. Ingatlah surat Ibrani 13 itu. Keluarlah. Malah Wahyu pasal 18 ayat 4. Hai umatku, keluarlah. Dan memang orang-orang pilihan saja yang digerakkan Tuhan, dia akan keluar ke perkemahan. Di sana ada makanan berkelimpahan. Ya. Oke lah, cukup dulu lah saat ini ya. Nanti kita sambung lagi besok. Haleluya. Amin.